Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel just_share, dimana pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan penjelasan tentang materi logika dan algoritma sederhana. Oke, pengertian logika dan algoritma. Logika dan algoritma merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Ya, logika adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan, langkah-langkah, atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengertian logika dan algoritma adalah suatu urutan, ya. Jadi keduanya ketika coba kita definisikan atau diartikan ya secara sederhana adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya manfaat belajar logika. Yang pertama, membuat seseorang mampu berpikir sesuai kebenaran dan realita. Yang kedua, mampu berpikir sesuai waktu dan tempat yang tepat. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan keahlian dalam berpikir secara mandiri serta memiliki nalar yang baik. Keempat, mampu menganalisa suatu kejadian dengan sistematis. Ya. Ini beberapa manfaat belajar logika. Berikutnya ciri-ciri algoritma. Yang pertama, memiliki awal dan akhir. Ya, jadi terbatas. Ada awal dan ada akhir. Yang kedua, tidak memiliki arti ganda dan tidak membingungkan, tidak ambigu. Ketiga, memiliki input. Yang keempat, memiliki output. Yang kelima, harus efektif ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, itu beberapa poin terkait ciri-ciri algoritma. Kemudian fungsi algoritma. Yang pertama, fungsi algoritma adalah menggunakan fungsi algoritma bisa menjadikan program yang kompleks, yang rumit menjadi program yang lebih sederhana. Fungsi yang kedua dapat digunakan berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. Ketiga, memudahkan dalam pembuatan suatu program. Yang keempat, bisa mengatasi segala masalah menggunakan logika dan urut ya. Jadi secara berurutan tahap-tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga bisa secara sistematis ya bisa menyelesaikan masalah secara baik dan efektif. Ya, itu algoritma ya. Jadi ada urut-urutan langkah yang dituliskan dalam bentuk kata-kata. Kemudian algoritma jika digambarkan secara diagram ya, diagram alir istilahnya ya, diagram alur ya, tahapan-tahapan yang digambarkan dalam simbol-simbol ya. Nah, simbol-simbol flowchart yang umum digunakan ya seperti ini ya. Yang pertama, simbol ini dinamakan terminator ya, fungsinya menggambarkan permulaan atau akhir suatu program. Kemudian simbol berikutnya yaitu panah, dinamakan garis alir atau flow line, berfungsi menggambarkan arah aliran suatu program atau tahapan suatu langkah. Simbol yang ketiga dinamakan preparation ya, memiliki fungsi sebagai menggambarkan proses inisialisasi atau pemberian suatu nilai atau harga awal.
Simbol berikutnya yakni persegi 4 seperti ini dinamakan proses, berfungsi untuk menggambarkan proses perhitungan atau proses pengolahan data. Selanjutnya ini ya, simbol ini seperti jajaran genjang ini ya, ini dinamakan input atau output data, dimana memiliki fungsi menggambarkan proses input atau output data ya, parameter, informasi dan sebagainya ya, seperti itu. Berikutnya ya, ini persegi panjang, samping-sampingnya juga ya ada kotaknya sempit begini ya, ini dinamakan predefined process dalam kurung subprogram, dimana fungsinya menggambarkan permulaan subprogram garis miring proses dalam menjalankan subprogram tersebut ya. Simbol ini, gambar simbol ini belah ketupat ini ya, seperti belah ketupat, dinamakan decision ya, kita memilih keputusan ya, untuk memilih keputusan ya. Sekali lagi fungsinya untuk menggambarkan perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Berikutnya simbol ini lingkaran, dinamakan on-pitch connector, dimana fungsinya sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman ya. Jika flowchartnya panjang ya, jadi untuk sebagai tanda menghubungkan ke halaman berikutnya ya, kita perlu memberikan simbol seperti ini ya. Baik, ini yang terakhir ya, simbol terakhir ini paling bawah dinamakan off-pitch connector, sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda ya, halaman yang berbeda. Oke, selanjutnya contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini saya ambilkan contoh memasak telur dengan 3 macam variasi masakan ya. Yang pertama telur orak-arik ya, dadar atau orak-arik ya. Ya, seperti itu ya. Yang kedua telur ceplok, yang ketiga mungkin dimasak rebus ya. Maka algoritmanya adalah seperti ini. Algoritma diartikan sebagai urut-urutan langkah yang logis ya, yang sistematis ya. Dalam hal ini bagaimana langkah-langkah untuk masak telur dari ketiga variasi masakan tersebut ya. Urutan yang pertama, siapkan telur yang akan dimasak. Yang kedua, kita menentukan telurnya akan dimasak seperti apa ya. Yang ketiga, jika atau kalau ingin dimasak orak-arik, maka langkahnya untuk variasi masakan orak-arik adalah yang pertama, pecahkan telurnya ke dalam wadah ya. Kemudian kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera ya. Berikutnya ini panaskan penggorengan ya. Yang berikutnya lagi adalah masukkan kocokan telur ke penggorengan sudah panas ya. Langkah berikutnya adalah aduk telur sampai menjadi orak-arik ya. Nah, yang keempat ini langkah-langkah untuk memasak telur secara ceplok. Maka yang pertama, panaskan penggorengan yang sudah diisi minyak. Kemudian berikutnya pecahkan telur di penggorengan dan tunggu sampai matang ya. Ini urutan langkahnya ada 2 langkah saja secara sederhana ya, untuk memasak telur secara ceplok. Jika ingin dimasak rebus, maka langkah pertamanya didihkan air dalam panci. Yang berikutnya masukkan telur utuh ke dalamnya dan tunggu beberapa menit sampai matang ya. Jadi dari ketiga variasi masakan telur ya, orak-arik, ceplok dan rebus ya, maka muaranya dari ketiga macam variasi itu adalah jika
dipastikan matang, yang terakhir adalah siap untuk disantap atau dimakan. Nah, seperti itu algoritma atau urut-urutan langkah dalam penggunaan algoritma untuk memasak berbagai macam masakan telur. Ya, baik. Berikutnya ini adalah menggambarkan flowchart atau diagram alir memasak telur yang sesuai dengan algoritma di atas, ya, seperti ini. Nah, ya, digambarkan seperti ini ya. Jadi yang pertama kita gunakan simbol elips seperti ini, ya, lingkaran gepeng ini, yang ya diawali dengan simbol seperti ini dengan kata mulai, ya, kemudian dihubungkan oleh panah ini ya ke bawah. Tahap berikutnya mempersiapkan telur, kemudian dihubungkan lagi dengan panah dan menuju ke simbol ini ya, simbol pilihan. Ya, tipe masakan telurnya apa, ya, apakah ora-arik, ya. Dari sini ada 3 pilihan, ya, macam-macam masakan telur, ora-arik, ceplok, rebus. Jika ora-arik, maka langkahnya yang pertama pecahkan telur, ya. Ini artinya menyederhanakan perintah atau langkah, ya, tulisannya yang dari algoritma tadi, yang dari algoritma agak panjang, ini lebih singkat, ya, lebih singkat. Yang jelas dengan menggambarkan flowchart ini, maka kita lebih memperjelas urut-urutan langkah secara teratur dan sistematis. Ya, saya lanjutkan lagi. Untuk ora-arik seperti ini, pecahkan telur, ya, dihubungkan panah, kotak ini isinya tulisan kocok telur dan beri bumbu. Selanjutnya lagi ke bawah, ya, langkah berikutnya panaskan penggorengan. Berikutnya lagi dihubungkan panah, ya, ada kotak lagi, masukkan telur ke penggorengan, ya. Berikutnya lagi dihubungkan panah, ya, buat kotak seperti ini, aduk telur atau diorak-arik telurnya, ya, orak-arik telur gitu, ya. Ya, jika variasi orak-arik semacam ini tadi, ketika kita coba variasi masak telur ceplok, maka langkahnya, ya, dihubungkan mana ke bawah, ya, dihubungkan ke bawah, kemudian ini dipanaskan, ya, penggorengannya dan minyaknya. Langkah selanjutnya lagi pecahkan telur di penggorengan. Jika dimasak rebus seperti ini, ya, didihkan air, kemudian secara singkat langkahnya adalah masukkan telur utuh ke dalam air mendidih, ya. Jadi ini masing-masing menggambarkan 3 macam variasi masakan telur, ya, yang pada intinya nanti tahap akhirnya, ya, ketika dipastikan sudah matang, ya, dari masing-masing ini, masing-masing variasi langkah-langkah variasi masak telur, ya, yang terakhir adalah simbol elips lagi, ya. Kalau dari awal memulai, kalau dari akhir selesai, artinya kita tuliskan di sini keterangannya adalah siap santap atau siap makan, ya. Demikian, mudah-mudahan materi penjelasan saya ini bermanfaat, ya. Jika dirasa perlu, silakan komen, like, di share juga, ya, dan jangan lupa juga mohon bantuannya untuk mensupport channel saya ini. Mudah-mudahan akan bisa selalu berbagi tutorial, berbagi pengetahuan dan informasi terkait IT, ya. Terima kasih atas segala perhatian, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.